Lasirimbone adalah seorang anak laki-laki yang baik hati. Ia tinggal bersama ibunya, Waroe. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Suatu hari, seorang pedagang kain dari desa Lapatamba datang menemui mereka. Saat melihat Waroe, Lapatamba langsung jatuh hati. Seusai berdagang, Lapatamba pergi menemui sesepuh desa untuk meminta izin menikahi Waroe. Dengan restu para sesepuh desa, akhirnya Waroe bersedia menikah dengan Lapatamba. Apalagi Lapatamba berjanji akan menyayangi Lasirimbone seperti anak kandungnya sendiri. Namun, setelah menikah, rupanya Lapatamba mengingkari janjinya. Ia meminta Waroe untuk membuang anaknya itu ke hutan. Betapa hancur hati Waroe, tapi ia tak berani membantah permintaan suaminya. Apalagi, Lapatamba mengancam akan membunuh Lasirimbone jika ia menolak permintaannya. Dengan berat hati, terpaksa Waroe membuang anak satu-satunya. Sambil berurai air mata, Waroe berpesan, "Jaga dirimu baik-baik, anakku. Ibu yakin Tuhan selalu akan melindungimu. Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakanmu." Sepeninggal ibunya, Lasirimbone meneruskan perjalanannya ke dalam hutan. Setelah beberapa hari berjalan, ia menemukan jejak kaki. Bukan sembarang jejak, jejak kaki itu sangat besar. Wah, makhluk apa yang punya kaki sebesar ini? Ucap Lasirimbone dalam hati. Ia lalu mengikuti jejak kaki itu, dan tibalah ia di sebuah rumah yang sangat besar sekali. Tiba-tiba bumi bergetar. Lasirimbone limbung. Ternyata getaran itu disebabkan oleh perempuan raksasa yang sedang menumbuk. Lasirimbone berlari mendekati raksasa itu. "Hei, siapakah kau, anak manusia? Bagaimana kau bisa berada di sini?" Dengan takut, Lasirimbone menceritakan asal-usulnya. Ternyata raksasa itu adalah raksasa yang baik hati. Ia merasa iba pada Lasirimbone dan mengizinkannya untuk tinggal di situ. Tapi dia berpesan untuk selalu berhati-hati, karena sangat banyak hewan buas dan jin yang bisa mencelakainya. Lasirimbone menurut. Namun, setelah beberapa hari, ia mulai bosan. Karena itu ia meminta izin untuk pergi menangkap ikan. Ternyata, hari itu Lasirimbone sangat beruntung, ia mendapat banyak ikan. Sebelum pulang, ia meninggalkan bubunya, dan berharap esok pagi bubu itu akan penuh dengan ikan. Keesokan harinya, ia meminta izin lagi untuk keluar rumah. Ia kembali ke sungai untuk memeriksa bubunya. Aneh, tak seekor ikan pun yang masuk. Ia memasang umpan lagi dan menunggu. Karena lelah menunggu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Alangkah kagetnya ia saat kembali ke sungai. Ikan-ikan dalam bubunya dimakan oleh jin. Dengan marah, Lasirimbone menyerang jin itu. Karena tak siap, jin itu pun kalah. Ampun anak manusia, lepaskan aku. Sebagai ganti ikan yang telah kucuri, terimalah cincin ini. Cincin ini dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang meninggal. Lasirimbone menerima cincin itu, dan membiarkan jin itu pergi. Kemudian, ia pulang ke rumah si raksasa perempuan itu. Ketika ia melintasi sebuah sungai, dilihatnya seekor babi yang sedang berjalan di atas air. Penasaran, ia bertanya, Babi yang baik, bagaimana kau bisa berjalan di atas air? Babi itu lalu menunjukkan jimat kalung miliknya. Dengan kalung ini kau bisa berjalan di atas air. Jika kau mau, kau boleh memilikinya. Aku tak lagi membutuhkannya. Dengan sukacita,
La Sirimbone menerimanya. Setelah itu ia meneruskan perjalanan. Tak berapa lama, ia bertemu dengan seorang nelayan yang sedang asik menangkap ikan. Wah, hebat sekali ikan yang Bapak tangkap. Hebat. Aku menggunakan keris pusaka, Nak. Keris ini bisa menikam sendiri jika diperintah. Singkat cerita, nelayan itu juga memberikan keris pusakanya pada La Sirimbone. Sejak memiliki ketiga benda pusaka itu, La Sirimbone sering membantu orang. La menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, dan menangkap hewan-hewan buruan, serta membagi-bagikannya pada yang membutuhkan. Sekarang, raksasa perempuan itu tak khawatir lagi pada keselamatan La Sirimbone. Suatu hari, saat La Sirimbone sedang berjalan-jalan ke desa tetangga, ia mendengar suara tangis seorang gadis. Hai, namaku La Sirimbone. Jika aku boleh tahu, mengapa kau menangis? Sebentar lagi, aku akan mati. Ketujuh kakakku meninggal karena disantap seekor naga. Hari ini adalah giliranku. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan membunuh naga itu dengan keris pusakaku. Benar saja, siang itu, naga itu datang dan siap menyantap Wonokurorio. Gadis itu gemetar, La takut luar biasa. Namun La Sirimbone menenangkannya. Dengan tenang, ia berbisik memberi perintah pada keris pusakanya untuk menikam naga itu. Dalam sekejap, keris itu menusuk perut naga tersebut dan mengoyak-oyak perutnya. Naga itu mati seketika. Wonokurorio sangat takjub melihat kejadian tersebut. Demikian pula dengan orang tuanya dan seluruh warga desa. Mereka sangat berterima kasih karena La Sirimbone telah berhasil melenyapkan naga jahat yang selama ini mengganggu warga. Berkat pertolongan La Sirimbone, desa menjadi aman dan tentram. Sebagai ucapan terima kasih, mereka meminta La Sirimbone untuk tinggal di desa mereka. La Sirimbone pun bersedia. Ia kemudian pulang untuk berpamitan pada raksasa yang telah membantunya selama ini. Mulai saat itu, La Sirimbone hidup bahagia dan damai bersama sahabat-sahabat barunya.